wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini aku bakal membahas seputar COVID-19 yang saat ini sedang menggemparkan dunia. Sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Novitriani dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pontianak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. COVID-19 adalah penyakit atau infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada Desember 2019. Virus ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi karena penyebarannya terjadi secara universal. Gejala umum yang dialami oleh penderita COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Tapi ada juga loh yang tidak mengalami gejala sama sekali. Aku yakin rata-rata kalian udah pada tahu gimana cara penularan virus corona. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, aku bakal ngasih tahu kalau virus ini menular melalui kontak langsung dengan percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 saat bersin atau batuk. Selain itu, penularan juga dapat terjadi saat seseorang memegang benda yang telah terkontaminasi oleh percikan tersebut, lalu ia menyentuh hidung, mulut, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, makanya teman-teman, kita harus rajin cuci tangan. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Semenjak itu, kita bisa ngeliat update-update tentang corona di Indonesia melalui TV atau website-website. Jadi kita bisa tahu udah berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh, dan berapa orang yang meninggal. Tanggal 7 April 2020, telah tercatat bahwa pasien positif corona di Indonesia mencapai 2.738 orang, yang 221 orang diantaranya meninggal dan 204 orang diantaranya sembuh. Ini terjadi dalam kurun waktu 1 bulan lebih, dan udah hampir 3.000-an yang positif. Terus persentase kematiannya juga tinggi. Ngeliat kasus COVID-19 yang makin banyak, tentu pemerintah nggak diam aja dong. Pemerintah udah netapin kebijakan untuk menekan angka penyebaran corona di Indonesia, yaitu dengan membatasi kegiatan yang menimbulkan keramaian, dengan menerapkan kerja dari rumah, kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau online, penutupan tempat wisata, dan penundaan berbagai macam kegiatan. Ya, istilah singkatnya kita diminta untuk di rumah aja. Kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah, karena kan ini juga untuk kebaikan kita semua. Dengan kita stay di rumah, kita itu udah ngebantu pemerintah dan para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk menyembuhin pasien-pasien corona. Nah, kalau kalian emang harus keluar rumah, harus pergi karena ada urusan yang benar-benar penting, kalian masih nerapin social distancing, yaitu menjaga jarak minimal sejauh 1 meter dari orang lain. Kalian juga harus menggunakan masker, tapi jangan menggunakan masker seperti ini, karena masker ini hanya digunakan oleh tenaga medis. Kalian bisa menggunakan masker kain. Oh iya, kalian juga harus nerapin pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu penting banget karena dapat ningkatin imun tubuh kalian. Kalau imun tubuh kalian udah baik, maka kalian gak akan mudah terserang penyakit. Itulah tadi penjelasan seputar COVID-19 dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebarannya. Di akhir video ini, aku mau ngingetin lagi kalau kita sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama dengan pemerintah agar corona bisa cepat hilang dari Indonesia. Ayo, kita jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan memutus rantai penyebaran corona. Bersama kita melawan corona. Bye-bye!